Di sebuah perkampungan Dayak Iban yang terletak di tepi Sungai Kapuas, hiduplah seorang pemuda bernama Bujang. Ia bukan sembarang pemuda, melainkan seorang pahlawan yang gagah berani, sakti mandraguna, dan memiliki hati yang tulus. Namun ia lebih dikenal dengan julukan Bujang Senang, bukan karena ia pemalas, melainkan karena ia selalu riang gembira, murah senyum, dan senang membantu orang lain. Bujang Senang memiliki kesaktian yang luar biasa. Ia mampu menghilang dalam sekejap mata, terbang di angkasa, dan memiliki kekuatan yang setara dengan 10 orang dewasa. Kesaktian ini ia dapatkan dari hasil bertapa di puncak Bukit Tekenang selama bertahun-tahun. Ia bertapa bukan untuk mencari kekayaan atau kekuasaan, melainkan untuk mendapatkan kekuatan agar bisa melindungi kampung halamannya dari segala macam bahaya. Kampung tempat Bujang Senang tinggal adalah sebuah perkampungan yang damai dan makmur. Masyarakatnya hidup rukun dan saling membantu. Mereka mengandalkan hasil hutan dan sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun kedamaian kampung itu terancam oleh kehadiran seekor buaya putih raksasa yang menghuni Sungai Kapuas. Buaya putih itu sangat ganas dan sering menyerang perahu-perahu nelayan. Banyak nelayan yang menjadi korban keganasannya. Masyarakat kampung menjadi resah dan takut untuk mencari ikan di sungai. Mereka kelaparan dan hidup dalam ketakutan. Melihat penderitaan masyarakat kampung, Bujang Senang merasa terpanggil untuk bertindak. Ia berjanji akan mengalahkan buaya putih itu dan mengembalikan kedamaian kampung halamannya. Bujang Senang kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi buaya putih itu. Ia membuat sebuah perahu yang sangat kuat dan dilengkapi dengan senjata-senjata. Ia juga meminta restu dari para tetua kampung dan memohon perlindungan dari para dewa. Setelah semua persiapan selesai, Bujang Senang berangkat menuju Sungai Kapuas. Ia menyusuri sungai dengan perahunya, mencari keberadaan buaya putih itu. Saat hari mulai senja, Bujang Senang melihat seekor buaya putih raksasa muncul dari dalam air. Buaya itu sangat besar dan menakutkan. Matanya merah menyala dan mulutnya penuh dengan gigi-gigi tajam. Buaya putih itu langsung menyerang perahu Bujang Senang. Ia berusaha menghancurkan perahu itu dengan giginya yang kuat. Namun perahu Bujang Senang sangat kuat dan tidak mudah dihancurkan. Bujang Senang dengan sigap melawan serangan buaya putih itu. Ia menggunakan senjata-senjatanya untuk menyerang buaya itu. Ia melemparkan tombak anak panah dan jaring ke arah buaya itu. Buaya putih itu meraung kesakitan terkena serangan senjata-senjata Bujang Senang. Namun ia tidak menyerah begitu saja. Ia terus menyerang perahu Bujang Senang dengan ganas. Pertarungan antara Bujang Senang dan buaya putih itu berlangsung sangat sengit. Mereka saling serang dengan kekuatan penuh. Sungai Kapuas menjadi saksi bisu pertarungan dahsyat itu. Setelah bertarung cukup lama, Bujang Senang akhirnya berhasil mengalahkan buaya putih itu. Ia berhasil menusuk jantung buaya itu dengan tombak isnya. Buaya putih itu meraung kesakitan dan kemudian tenggelam ke dasar sungai. Bujang Senang merasa lega dan bahagia. Ia berhasil mengalahkan buaya putih itu dan menyelamatkan kampung halamannya dari bahaya. Bujang Senang kemudian kembali ke kampung dengan membawa bangkai buaya putih itu. Masyarakat kampung menyambutnya dengan sukacita. Mereka bersorak-sorai dan memuji keberanian Bujang Senang. Bujang Senang kemudian memotong-motong bangkai buaya putih itu dan membagikannya kepada seluruh masyarakat kampung. Daging buaya itu mereka gunakan untuk membuat berbagai macam masakan yang lezat. Sejak saat itu, kampung tempat Bujang Senang tinggal kembali damai dan makmur. Masyarakat kampung tidak lagi takut untuk mencari ikan di sungai. Mereka hidup bahagia dan sejahtera. Bujang Senang tetap menjadi pahlawan yang dihormati dan dicintai oleh seluruh masyarakat kampung. Ia selalu siap sedia membantu orang-orang yang membutuhkan dan melindungi kampung halamannya dari segala macam bahaya. Namun suatu hari, datanglah seorang wanita cantik dari kampung seberang. Wanita itu bernama Dara Juwanti. Ia datang ke kampung Bujang Senang untuk mencari suaminya yang hilang di hutan. Dara Juwanti mendengar cerita tentang Bujang Senang yang gagah berani dan sakti mandraguna.
Ia berharap Bujang Senang bisa membantunya menemukan suaminya yang hilang. Bujang Senang merasa kasihan kepada Dara Juanti. Ia berjanji akan membantunya mencari suaminya yang hilang. Bujang Senang kemudian mengajak Dara Juanti masuk ke dalam hutan. Mereka menyusuri hutan selama berhari-hari mencari jejak suami Dara Juanti. Namun, setelah berhari-hari mencari, mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan suami Dara Juanti. Mereka mulai putus asa. Saat mereka sedang beristirahat di dekat sebuah sungai, tiba-tiba muncul seorang kakek tua yang berjenggot panjang. Kakek itu menghampiri Bujang Senang dan Dara Juanti. Kakek itu berkata, "Aku tahu siapa yang kalian cari. Suami Dara Juanti telah diculik oleh seorang raksasa yang tinggal di dalam gua di puncak gunung sana." Bujang Senang dan Dara Juanti terkejut mendengar perkataan kakek itu. Mereka kemudian bertanya kepada kakek itu, "Bisakah kau menunjukkan jalan menuju gua itu?" Kakek itu mengangguk. Ia kemudian menunjukkan jalan menuju gua tempat raksasa itu tinggal. Bujang Senang dan Dara Juanti mengikuti kakek itu menuju puncak gunung. Mereka harus melewati hutan yang lebat dan mendaki tebing-tebing yang curam. Setelah berjuang keras, mereka akhirnya tiba di depan gua tempat raksasa itu tinggal. Gua itu sangat gelap dan menakutkan. Bujang Senang dan Dara Juanti masuk ke dalam gua itu. Di dalam gua itu, mereka melihat seorang pria yang terikat di tiang. Pria itu adalah suami Dara Juanti. Bujang Senang segera melepaskan ikatan suami Dara Juanti. Kemudian, mereka bersiap untuk menghadapi raksasa yang menculik suami Dara Juanti. Tidak lama kemudian, muncullah raksasa itu. Raksasa itu sangat besar dan menakutkan. Matanya merah menyala dan mulutnya penuh dengan gigi-gigi tajam. Raksasa itu marah melihat Bujang Senang, dan Dara Juanti telah membebaskan suami Dara Juanti. Ia langsung menyerang mereka dengan ganas. Bujang Senang dengan sigap melawan serangan raksasa itu. Ia menggunakan senjata-senjatanya untuk menyerang raksasa itu. Pertarungan antara Bujang Senang dan raksasa itu berlangsung sangat sengit. Mereka saling serang dengan kekuatan penuh. Gua itu bergetar akibat pertarungan dahsyat itu. Setelah bertarung cukup lama, Bujang Senang akhirnya berhasil mengalahkan raksasa itu. Ia berhasil menusuk jantung raksasa itu dengan tombak isnya. Raksasa itu meraung kesakitan dan kemudian mati. Bujang Senang, Dara Juanti, dan suami Dara Juanti kemudian keluar dari gua itu. Mereka merasa lega dan bahagia karena telah berhasil mengalahkan raksasa itu. Dara Juanti sangat berterima kasih kepada Bujang Senang karena telah menyelamatkan suaminya. Ia kemudian jatuh cinta kepada Bujang Senang. Bujang Senang juga jatuh cinta kepada Dara Juanti. Mereka kemudian menikah dan hidup bahagia selamanya. Bujang Senang tetap menjadi pahlawan yang dihormati dan dicintai oleh seluruh masyarakat kampung. Ia selalu siap sedia membantu orang-orang yang membutuhkan dan melindungi kampung halamannya dari segala macam bahaya. Dongeng Bujang Senang mengajarkan tentang pentingnya keberanian, kesetiaan, dan cinta kasih. Dongeng ini juga mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang setimpal.